umat Tuhan dimanapun berada. Selamat bergabung kembali dalam Cool Online GBI Rayon 17 Lampung. Mari malam hari ini kita mau datang pada Tuhan. Apapun keadaan kita hari-hari ini kita mau tetap bersuka cita dan memuji-muji Tuhan. Karena kita percaya Tuhan kita Allah yang ajaib dan Dia ada dalam setiap langkah hidup kita. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari bersama. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sungguh Engkaulah Tuhan yang berjaya Tuhan. Amin. Kami berikan sorak-sorai hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari umat Tuhan, saat ini kita mau sama-sama lebih lagi menyembah Tuhan. Biar Tuhanlah yang menjadi sukacita kita, pengharapan kita, kekuatan dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, biar sukacita Tuhan itu menguatkan kembali setiap kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, suka
sukacitaku. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Terima Tuhan bersama, katakan Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, katakan Yesus, Yesus sukacitaku. Amin Tuhan. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka, amin Tuhan, Memuji namamu, jiwaku bermegah. ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari bersama menyembah Tuhan, bersama naikkan pujian penyembahan kita bagi Raja di atas segala raja. Biar Yesus yang saat ini menjadi sukacita di dalam hidup kita. Oh Tuhan, Engkaulah sukacita kami, Yesus. Haleluya, Yesus. Shalom-alaikum. Ku
Shalom, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau kumpulkan kami kembali pada hari ini. Kami masuk dalam doa pujian penyembahan, menaikkan pengagungan kami kepadamu ya Tuhan. Dan sekarang kami akan membahas kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami, membimbing kami, dan menuntun kami. Sehingga ketika kami telah selesai mendengarkan firman ini, bukan hanya menjadi sebuah pengetahuan atau pendengaran yang baik akan firman-Mu, tetapi kami juga akan melakukannya. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mengikuti pemberitaan firman pada hari ini. Kami serahkan hidup kami buka hati dan pikiran kami untuk Engkau perbaharui di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom kembali saudara-saudara sekalian. Sungguh suatu kehormatan dan sukacita bisa bertemu Anda kembali di dalam ibadah Cool Online ini. Saudara-saudara, nama saya Pendeta Kris Silitonga dari GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto Pusat. Senang bisa berada di antara Bapak Ibu Saudara. Nah, pada hari ini saya mau mengangkat sebuah tema yang saya beri judul Regeneration Through Discipleship atau regenerasi melalui pemuridan. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam berbagai narasi dan hal-hal yang diajarkan di dalam Alkitab, khususnya kalau kita melihat melalui Kejadian 1, 2, dan 3, maka kita akan melihat ada sebuah prinsip yang Tuhan ajarkan, dan prinsip ini berlaku di seluruh Alkitab dan artinya di dalam seluruh kehidupan kita, yaitu bahwa manusia itu dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola segala yang baik dari Dia. Entahkah itu berkat, kehidupan, apapun. Segala yang baik yang Tuhan berikan dipercayakan kepada kita untuk kemudian kita kelola. Tentunya dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan kehendak Dia. Yang kedua adalah bahwa manusia juga ternyata harus menghasilkan generasi berikutnya. Entahkah generasi secara darah dan daging maupun generasi anak-anak rohani. Dan yang ketiga adalah bahwa manusia juga berkewajiban untuk mempersiapkan generasi berikutnya itu, entahkah sekali lagi, entah secara darah dan daging dan rohani, supaya generasi itu siap untuk melanjutkan apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Dan generasi itu sendiri bukan hanya siap melanjutkan, tapi generasi itu juga mempersiapkan generasi di bawahnya, sehingga mereka juga bisa melanjutkan apa yang telah diterima dari generasi sebelumnya. Nah, prinsip inilah yang saya percaya hari-hari ini kita yang ada di Cool khususnya harus lakukan secara lebih intens, harus lakukan secara lebih lagi. Proses inilah pemberlanjutan dari apa yang kita terima dari Tuhan, dari para senior-senior rohani kita kepada kita, lalu lanjutkan kepada generasi berikutnya. Inilah yang kita kenal dengan proses regenerasi. Kita memastikan generasi berikutnya siap untuk meneruskan apa yang telah kita terima dan apa yang telah kita lakukan. Nah, supaya regenerasi ini berlangsung dengan baik, tentunya kita harus melihat prinsip-prinsip apa yang Tuhan ungkapkan dalam kebenaran firman. Supaya generasi ini bisa berjalan di dalam terang firman Tuhan dan di dalam tuntunan Roh Kudus, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan supaya hal ini terjadi dengan baik. Dan hal-hal inilah yang kita sebut dengan pemuridan atau discipleship. Saudara, saya mau meluruskan sedikit mengenai pemahaman kita tentang pemuridan. Apabila kita mau mendengar kata pemuridan dan yang kita pikirkan itu adalah kurikulum, yang kita pikirkan itu adalah kelas-kelas atau materi-materi tertentu, yes, itu tidak salah. Itu sama sekali tidak salah dan kita membutuhkan hal-hal itu. Tetapi pemuridan bukanlah hanya hal itu. Pemuridan adalah sebuah proses transfer, proses impartasi, pemberlanjutan dari generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya dan kepada generasi yang sesudahnya. Saya percaya untuk sebuah proses regenerasi bisa terjadi dengan baik, maka pemuridan yang baik juga harus dilakukan. Itulah makanya pada hari ini kita akan berbicara mengenai regenerasi melalui pemuridan. Nah, kalau kita melihat mengenai pemuridan di dalam Alkitab, maka yang paling baik contohnya, khususnya di Perjanjian Baru, adalah apa yang dilakukan oleh Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Paulus menuliskan 2 surat yang luar biasa kepada Timotius, bagaimana dia mengajar, membimbing, dan memastikan
anak rohaninya yang namanya Timotius ini yang relatif muda, siap untuk melanjutkan apa yang Paulus telah lakukan, apa yang telah Paulus ajarkan, yaitu di dalam posisi Timotius sebagai gembala di kota Efesus. Yuk, hari ini kita akan melihat 2 ayat dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 2 yang merupakan bagian dari surat Paulus kepada Timotius. Mari kita buka ayatnya dan saudara juga bisa bersama-sama membaca dengan ayat yang telah saya siapkan bagi Bapak Ibu Saudara berikut ini. Sebab itu, anakku, jadilah kuat oleh anugerah dalam Kristus Yesus. Apa yang telah kau dengar dariku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga pandai mengajar orang lain. Yang percaya firman Tuhan memberikan kekuatan, katakan amin. Katakan amin. Saudara-saudara, dari 2 ayat yang kita baca ini, kita mendapatkan 2 kunci besar, 2 kunci utama bagaimana kita bisa melakukan pemuridan, regenerasi melalui pemuridan. Yang pertama, berdasarkan ayat yang pertama dari 2 Timotius 2 ayat 1 dan 2, bahwa regenerasi melalui pemuridan dilakukan dengan yang pertama, kekuatan oleh karena anugerah dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, regenerasi melalui pemuridan dilakukan dengan kekuatan oleh karena anugerah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, kekuatan di sini artinya juga adalah hikmat dari Roh Kudus. Kekuatan di sini juga artinya melakukan pemuridan itu bukan dengan kuat gagah kita, tetapi bersandar kepada anugerah Yesus Kristus. Pemuridan yang sejati itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang telah lahir baru kepada orang-orang yang telah lahir baru. Dengan kata lain, pemuridan yang sejati hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dan hidup di dalam anugerah itu kepada orang-orang yang juga sudah lahir baru, yaitu yang telah menerima anugerah keselamatan Kristus dan hidup di dalam keselamatan Kristus itu sendiri. Katakan amin. Nah, banyak orang suka salah langkah justru di bagian yang pertama ini. Kadang-kadang orang berpikir bahwa pemuridan dilakukan kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus supaya mereka bertumbuh. Tidak, saudara. Kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus, maka fokusnya adalah penginjilan. Fokusnya adalah memberitakan Injil, kabar baik kepada orang-orang yang belum di dalam Kristus. Mengapa? Supaya mereka mengenal Tuhan Yesus, supaya mereka mengasihi Tuhan dan akhirnya menerima anugerah keselamatan itu dan akhirnya hidup di dalam anugerah keselamatan itu. Itu adalah penginjilan. Tetapi pemuridan fokusnya adalah bagaimana membuat orang yang sudah di dalam keselamatan terus bisa bertumbuh semakin lama semakin menyerupai Kristus Yesus. Nangkep ya saudara? Jadi ada 2 perbedaan utama di sini. Nah, saya percaya inilah panggilan utama untuk kita yang berada di KUL. Bagi orang-orang yang khususnya sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup dalam anugerah keselamatan. Maka fokusnya adalah bagaimana orang-orang di dalam KUL, yang artinya kita semua ini bisa bertumbuh makin lama makin dewasa, dewasa secara rohani, dan semakin menyerupai gambaran daripada Allah, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, ini yang harus kita fokus. Nah, karena kita diselamatkan oleh anugerah keselamatan Tuhan, maka perjalanan rohani kita tentunya juga harus di dalam anugerah keselamatan itu juga. Jadi, para gembala KUL, pengurus KUL, dan anggota KUL, apabila ada dari anggota KUL yang ternyata belum menerima anugerah keselamatan, belum bertobat, belum menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kepada orang ini arahkan dia dengan kasih Tuhan untuk dia mengakui bahwa dia orang berdosa, bahwa dia butuh Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, mengakui dan percaya kepadanya, dan dengan demikian orang ini ada di dalam anugerah keselamatan Tuhan. Tetapi bagi kita yang sudah di dalam anugerah keselamatan Tuhan, maka sekarang fokusnya dengan bersandar dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Ayo kita sama-sama dimuridkan dan memuridkan agar kita semua bertumbuh semakin lama semakin menyerupai Kristus. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Haleluya.
Yang kedua, dari yang sudah kita baca dalam 2 Timotius 1 ayat 1 dan 2, di bagian nomor 2 ini begitu banyak hal yang bisa kita pelajari. Bagian yang nomor 2 yang saya mau angkat kepada Bapak Ibu Saudara, dan ini adalah bagian yang terpenting dari pemberitaan firman pada hari ini, adalah bahwa regenerasi melalui pemuridan dilakukan dengan meneruskan apa yang sudah kita terima dari Tuhan dan para senior-senior rohani pendahulu kita kepada 2 generasi di bawah kita. Ya, saudara tidak salah mendengar, kepada 2 generasi di bawah kita. Saudara, coba perhatikan lagi ayat 2 tadi yang sudah kita baca ya. Ternyata di dalam ayat 2 ini ada 4 generasi. Ada 4 generasi. Kita melihat generasi yang pertama itu adalah Paulus itu sendiri. Lalu generasi yang kedua itu adalah Timotius yang merupakan anak rohaninya Paulus. Generasi ketiga yang diperintahkan oleh Paulus untuk Timotius ajar, itu berarti generasi ketiga. Dan generasi keempat adalah yang harus Timotius pastikan generasi ketiga akan memuridkan generasi keempat. Wow, ya, kita lihat ada 4 generasi di sini. Dan secara khusus dari Paulus kepada Timotius, Timotius harus memperhatikan 2 generasi di bawahnya dia. Saudara-saudara, pemuridan adalah sebuah perjalanan. Dan kita seringkali menganggap bahwa perjalanan ini akan berakhir kalau kita sudah mempersiapkan generasi di bawah kita. Anak-anak rohani kita, keponakan-keponakan rohani kita, pokoknya 1 generasi di bawah kita. Tetapi saudara-saudara, tidaklah demikian. Alkitab jelas tunjukkan, bahkan Yesus sendiri juga menunjukkan bahwa tugas kita bukan hanya memperhatikan generasi yang langsung di bawah kita, tetapi juga memperhatikan generasi yang ada di bawah mereka. 2 generasi harus kita perhatikan. Nah, bagaimana caranya kita bisa memperhatikan generasi yang di bawah kita? Atau katakanlah biar mudahnya kita katakan generasi cucu rohani kita. Ternyata mudah. Supaya generasi cucu di bawah kita ini juga bisa menjadi murid-murid Kristus, menyerupai gambaran Kristus, maka kita memastikan generasi anak kita, generasi yang directly di bawah kita, mereka mampu dan mereka sanggup untuk memuridkan generasi cucu. Sebagaimana kita telah memuridkan generasi di bawah kita, demikian juga kita persiapkan generasi di bawah kita supaya mereka siap memuridkan generasi yang di bawahnya lagi. Sebab saudara, ini harus kita lakukan dan perhatikan sungguh-sungguh. Kenapa? Sebab kalau fokus kita hanyalah untuk memuridkan generasi yang di bawah kita dan tidak mempersiapkan mereka untuk mampu meneruskan apa yang baik dari kita kepada generasi berikutnya, maka segala kebaikan itu hanya akan berhenti di generasi selanjutnya saja. Kepada generasi selanjutnya kita akan berikan yang baik, mereka akan semakin paham, mereka akan semakin pintar, mereka akan mengetahui banyak hal, mereka bertumbuh dewasa. Tapi kalau kita tidak mempersiapkan mereka untuk mereka juga mampu meneruskannya, maka hanya pada generasi di bawah kita sajalah segala yang baik itu akan berakhir. Saudara-saudara, saya berikan ilustrasi yang sederhana. Saya percaya banyak dari kita yang sudah berkeluarga menjadi ayah dan ibu, atau mungkin merencanakan di masa depan menjadi ayah dan ibu juga. Tugas seorang ayah dan ibu adalah mendidik anak-anak, memberikan pengetahuan yang baik kepada anaknya, mencarikan sekolah yang baik, mengajarkan hal-hal yang sudah diterima dari Tuhan, pengajaran yang sehat dan seterusnya kepada anak kita. Tetapi pemberian pengetahuan dan didikan yang baik itu, tentu itu bukanlah hasil akhirnya. Kenapa kita memberikan pendidikan, pengajaran, dan pemuridan kepada anak-anak kita? Supaya kelak ketika mereka dewasa, mereka bisa membangun keluarga mereka sendiri. Dan di dalam keluarga mereka, ketika mereka punya anak-anak, mereka bisa meneruskan pengajaran yang sehat, pendidikan yang baik, pemuridan yang telah kita berikan kepada anak-anak kita, dan diteruskan kepada anak-anak mereka, yaitu cucu-cucu kita. Dan luar biasanya, kepada cucu-cucu rohani ini pun kita juga masih memiliki andil. Wow, lihat saudara, saya mau mengingatkan bahwa gembala sidang kita dan hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia mengingatkan untuk kita memperhatikan generasi Yeremia.
Bagi beberapa saudara, generasi Yeremia itu juga bisa diartikan generasi anak-anak saudara. Tetapi banyak juga dari kita, generasi Yeremia juga itu artinya adalah generasi cucu-cucu. Karena generasi Yeremia berbicara tentang siapa saja yang muda, berusia 30 tahun ke bawah, itulah yang harus kita perhatikan hari-hari ini. Dan bagaimana caranya supaya generasi Yeremia bisa menavigasi hidup mereka dengan benar. Mereka tidak terombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran dunia. Mereka tidak jatuh di dalam tarikan dan tarikan godaan-godaan dunia. Tidak ada cara lain, tidak ada cara yang paling tepat kecuali kita memuridkan generasi Yeremia kita. Hari ini cool sekalian, yuk saya ajak supaya kita semua bukan hanya datang ke cool untuk beribadah, untuk sharing, hanya untuk berbagi kasih, menguatkan dan mendoakan. Lakukan itu semua, itu benar dan itu tidak salah. Terus lanjutkan. Tetapi mari kita juga mulai berpikir bagaimana saya sebagai murid Kristus bisa memuridkan orang lain supaya dia menjadi murid Kristus, dan orang lain ini bisa memuridkan generasi berikutnya juga supaya menjadi murid Kristus. Pemuridan tidak akan pernah selesai sampai sang murid akhirnya menjadi pemurid juga. Ayo, cool, kita sama-sama bangkit. Kita melakukan regenerasi dengan pemuridan, dengan kekuatan yang berasal dari Allah itu sendiri, karena kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dan kita lakukan pemuridan sedemikian rupa supaya generasi sesudah kita mampu melakukan pemuridan kepada generasi sesudah mereka. Dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan, kemuliaan dan kasih Tuhan akan terpancar dari kehidupan murid-murid Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami belajar secara sederhana. Engkau ingatkan kami bahwa kehidupan kami bukan hanya sekedar menjadi pengikut, tetapi kami harus menjadi murid-Mu. Dan tidak berhenti hanya sekedar menjadi murid-Mu. Kami juga memuridkan orang-orang, bayi-bayi rohani, generasi Yeremia rohani di dalam kehidupan kami, supaya pada akhirnya mereka juga menjadi murid dan mereka melanjutkan api pemuridan itu. Terima kasih Tuhan, kami tahu yang di dalam kul ini, kami bukan hanya penggembalaan, tapi kami juga adalah wadah pemuridan. Supaya dengan demikian siapapun yang masuk ke dalam kul, ikut bergabung di dalam kul, mereka bukan jadi pengikut, tapi mereka menjadi pemurid dan menjadi umat yang layak bagi-Mu. Hamba-Mu secara khusus mau berdoa untuk seluruh pengurus kul, gembala-gembala kul khususnya, supaya mereka menjalankan aspek pemuridan ini dengan baik di dalam kul-kul yang ada, sehingga setiap anggota kul akan bangkit, menjadi murid, melayani, membangun kul-kul yang baru, menjadi penginjil-penginjil, guru-guru, pengajar, pengkhotbah, sesuai dengan talenta yang Engkau percayakan kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih, urapi setiap gembala kul, urapi dan jagai juga setiap para anggota, kami semua bangkit berdiri, melakukan regenerasi melalui pemuridan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Di layar saudara ada QR Code, QRIS, di mana saudara bisa memberikan persembahan melalui QRIS, atau saudara juga bisa memberikan persembahan secara tunai, dan kita akan bawa persembahan kita bersama-sama kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama arahkan persembahan kita kepada Tuhan Yesus, dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan anugerah-Mu. Malam hari ini kami mau membawa persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah persembahan yang kami bawa ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkati setiap benih yang ditabur Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, sehingga benih-benih, melalui benih-benih ini nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami berdoa Tuhan, biar kiranya Engkau memberkati setiap tangan yang memberi. Apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, Engkau buat berhasil. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk bangkit berdiri bersama-sama, dan kita akan tutup di dalam doa berkat. Angkat tangan kita dan buka hati kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, anugerah kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus
memberkati.